Oke, gini aja dah. Oke, gini aja dah. Oh, ini kegedean suaranya. Right, 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 right. Kita turunin lagi jadi 3 dB aja. Cukup. Oke. Oke, sip. Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Jadi di live stream kali ini aku bakal mengoding tipis-tipis dan mempelajari beberapa sensor ya. Nah, sebelum itu di sini di user interface yang kalian lihat ini, yang aku lihat juga, ini adalah text editor. Text editor yang bernama VS Code atau Visual Studio Code. Jadi sebenarnya kalau aku mau jelasin lebih lanjut mungkin di next kontennya. Jadi kalian bisa komen aja kalau pengen mau dijelasin lebih lanjut tentang VS Code ini. Jadi kalau misalnya kita mau belajar pertama kali itu lebih kusaranin untuk memakai Arduino IDE. Kenapa? Karena Arduino IDE itu lebih user friendly. Kalau yang ini tuh bingung banget kan kalian lihat tuh, kayak waduh apa nih file edit selection segala macam nih banyak kan. Nanti nantian aja belajar itu. Jadi kalau untuk pertama kali kalian pakai Arduino IDE. Nah, kalau di VS Code yang kalian lihat sekarang ini, aku pakai VS Code kenapa? Karena menurutku lebih enak sih pakai VS Code. Cuman untuk kalian yang baru banget untuk belajar Arduino, sering pakai Arduino IDE dulu. Nanti kalau udah full kalian pakai Arduino IDE dan ngerasa kayak, kayaknya aku perlu yang lebih powerful lagi deh, kalian bisa coba VS Code. Dan di VS Code ini aku pakai yang namanya extension platform.io. Ya, ini platform.io. Ini kurang lebih hampir sama kayak Arduino IDE, cuman di VS Code gitu ya. Oke. Sebelum itu kita bakal lihat kodenya. Di sini ada kodenya itu ada untuk ini ya, untuk nampilin data sensor di LCD OLED. Kita baca dulu dari atas ya. Sini ada include Arduino IDE, ada wire.h, ada Fluid GFX, terus ada Fluid SSD 13006, terus ada library DHT. Di sini ada dia ngedefine untuk screen width atau lebar ininya apa layarnya itu, terus tingginya ya. Ini jadi aku pakai LCD OLED dari ada Fluid GFX yang pixelnya itu yang lebar dan tingginya tuh 128 kali 64 pixel. Kalau kalian pengen lihat nih kan. Ada yang rupanya kayak LCD itu gitu deh ya. Terus di sini ngedeclare seperti biasa untuk fungsi ngambil dari library-nya. Terus di sini ada untuk LED-nya, deskripsi definisikan atau buat variabelnya. Terus di sini ada untuk sensor cahaya juga. Kalau kalian bisa lihat di sini ada sensor cahaya tuh yang paling pinggir ini. Oke. Dah. Terus sini untuk DHT-nya, untuk define DHT-nya. Jadi DHT di sini pakai pin 2 ya. DHT pin 2. Ini 2 aja langsung apa harus pakai D2 kita nggak tahu, nanti kita tes. Terus di sini ada ngedeclare tip DHT-nya. Di sini aku pakai DHT tipe 11 ya, ada. Ini DHT tipe 11. Ini yang bakal kita pelajari nanti sensor yang ini. Kalau yang untuk ini sensor yang cahaya aku udah pelajarin. Jadi sensor modul sensor cahaya ini cuma punya 3 pin gitu. Pin keluaran itu pin digital, jadi cuma bisa ngeluarin 0 sama 1 aja itu, high dan low. Cuman kita baca di sini untuk pembacaan analognya. Nanti mungkin di sekitar 1000 sama 54. 1000 untuk nilai tingginya, high-nya, terus 54 itu untuk nilai low-nya. Oke. Terus ini declare lagi atau fungsinya untuk DHT pin dan DHT type. Karena kita udah declare di atas DHT pinnya dan DHT type-nya. Terus di sini dipanggil lagi. Terus masuk ke void setup. Nah, di void setup-nya ada serial.begin. Ini untuk debugging sebenarnya. Jadi di serial monitor itu kita bisa lihat kodenya kita tuh berjalan seperti apa. Terus ini ada inisialisasi OLED. Ini untuk mendetek ya, kalau misalnya OLED-nya itu nggak kedetek atau OLED-nya tuh malfunction gitu atau failure. Sini ada if ini sini ada kata tanda seru yaitu not display begin SSD switch APPVC terus 0x3C ini alamatnya, alamat Asia, terus serial print F SSD allocation file. Jadi di sini kalau misalnya displaynya tidak mau dimulai, itu bakal
ngasilin di serial printnya itu yang itu serial biginnya 9600 bakal nampilin kata SSD allocation pilot. Terus ini ada for untuk loopingnya. Itu bakal terus ngelooping sampai dia mau gitu. Kalau misalnya nggak mau ya udah berarti trouble ininya apa LCD OLED-nya. Terus langsung ke inisialisasi DHT11. Nah, DHT11-nya ada DHT.begin tuh pemanggilan fungsi dasar lah yang ada di library-nya. Jadi kita harus baca dokumentasi dari library DHT-nya juga ya. Jadi jangan malas-malas kalian membaca dokumentasi. Kalau jadi young engineer itu kita harus semangat untuk membaca dan mereplika serta memodifikasi dokumentasi yang ada. Tapi yang harus open source ya. Kalau misalnya nggak open source tuh melanggar lisensi, tidak boleh. Oke, lanjut ke inisialisasi LED. Ini ada pin mode, LED pin output. Ya, di sini LED pin yang tadi udah di declare yang di atas itu yaitu LED pin built-in ya yang ada di dalam ESP-nya ini ada LED built-in-nya yang warna biru itu Cryptodip itu LED built-in. Itu dimodekan sebagai output yaitu output adalah ngeluarin sesuatu gitu. Ngeluarin apa tuh? Ngeluarin tegangan ya. Terus lanjut ke yang ke bawahnya itu ada untuk tampilan awal OLED. Di sini ada display.clear display untuk clearin si displaynya ini ya. Sorry aku pakai satu tangan karena satunya lagi megang mic. Makanya guys, tap give aku biar bisa beli mic. Ya, nanti kita beli mic ya. Oke, langsung lagi lanjut ke yang fungsi kedua itu display text size. Jadi aku pakai dua, pengen nyoba aja gitu dua ya. Kalau dua kayaknya lebih besar. Kalau satu terlalu kecil, aku udah nyoba tes nih. Ini kecil banget kalau satu ya. Kita coba pakai dua. Terus ini ada set cursor 0,0. Terus ada seri display print inisialisasi. Nanti bakal nampilin kata inisialisasi. Terus display delay 2 lanjut ke void loop. Nah, di void loop ini ada fungsi untuk membaca sensor. Ini sebenarnya bukan ini fungsi, cuman juga untuk menyimpan nilai atau variabelnya. Di sini ada integer tipenya like value, analog rate, like sensor pin. Nah, like sensor pin ini ada di atas ya yang tadi udah kita declare tadi tuh di like sensor pin yang di atas tuh. Pin berapa tadi? Coba ingat pin berapa? Siapa ingat? Pin 2. Jadi like sensor pin ini pakai pin berapa? Pin 2. Itu ada tadi di atas ya kalau kalian nggak percaya, ini kita bakal lihat di atas. Tuh. Like sensor pin analog 0 bukan pin 2. Kalau pin 2 tuh di HT ya lupa aku. Waduh. Sorry banget. Oke, terus yang ini ada tipe datanya float. Tipe data float itu apa? Kita bakal lihat di Google apa itu tipe data float. Ya, sebelumnya itu aku bakal lihat di sini tipe data float kayak gimana. Tipe data ini udah ada nih penjelasannya. Udah ada penjelasannya. Tipe data float adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data mengolah bilangan pencacah atau desimal. Jadi ini untuk nilai desimal. Apa sih nilai desimal itu? Kalau aku jelasin mungkin lebih ini lagi. Kalian bisa tanyakan guru matematika kalian ya. Apa bu nilai desimal, bilangan bulat, bilangan pecacahan, bilangan itu dah. Ini ya bilangan desimal. Tuh, float. Ini ada range-nya juga untuk 4 bits, 8 bits, double untuk 8 bits. Kita pakai float aja biar nggak banyak habisin memori ya. Oke, lanjut. Nah, sini udah pakai tipe data float untuk bilangan apa tadi? Desimal. Di sini ada temperatur untuk nyimpen nilai temperaturnya itu DHT rate temperatur. Ini fungsi untuk ngebaca temperaturnya. Terus ini fungsi untuk ngebaca humidity. Apa itu humidity? Humidity adalah kelembapan ya. Sini disimpan di tipe data float yaitu humidity. Terus ini ada fungsi lagi, fungsi if, pengkondisian. If isnan temperatur dan isnan humidity. Aku nggak tahu isnan ini apa ya. Isnan ini mungkin kayak pendeklarasian untuk temperaturnya gitu ya. Aku juga nggak tahu. Mungkin kalau kalian tahu bisa kalian komen ya. Terus di sini ada serial print, gagal membaca data DHT11, display clear display, terus set cursor 0,0. Display print gagal membaca DHT. Ini untuk kalau misalnya gagal ya membaca DHT harus return tuh ulang lagi ke atas. Terus nyalakan LED. Ini kita LED low lampunya. Ini lampu mati harusnya kalau low tuh mati guys. Sorry. Ini kayaknya oke menyala udah ada langsung tuh.
Kenapa bisa gitu? Karena aku kalau nggak salah nginstal Copilot-nya tuh. Kan ada Copilot. Sama apa ya? Wah, ada extension yang bisa nge-guess atau menebak apa yang kita mau tulis gitu. Oke, lanjut lagi ke VS Code-nya. Ini untuk nampilin semua data yang di OLED. Aku nggak perlu jelasin lagi ya, karena udah dari tadi aku jelasin fungsi-fungsinya. Nilai value, temperatur, humidity. Ini untuk di OLED-nya itu. Kelembapan. Terus display print, garis nih kayaknya untuk penanda kasih jarak gitu ya. Terus ini tampilan oke. Karena ini sudah selesai, kita bakal wiring dulu yang bagian sini. Sebelum itu kita harus cari datasheet-nya. Kalian udah mungkin lihat tadi tuh datasheet untuk si DHT11-nya. Oke, sebelumnya kita bakal baca sedikit datasheet-nya. DHT11 sensor grid with pinout working and Arduino programming. Kita nggak pakai Arduino, kita pakai SP8266. Ini ada overview of DHT11 persis ya nih, jadi tuh. Oke, tip. Nah, di sini DHT11 humidity and temperature sensor. The DHT11 is a basic low-cost digital temperature and humidity sensor. Jadi DHT11 ini adalah sensor yang sangat murah untuk temperatur dan humidity. Terus DHT11 is a single wire digital humidity and temperature sensor which provides humidity and temperature values serially with one wire protocol. Jadi dia ngirim data itu cuma pakai satu kabel gitu, satu wire, satu line jalan dia. DHT11 sensor provide relative humidity value in percent 20 to 90. Jadi 20 sampai ke 90 RH. RH ini apa ya? Relative humidity kalau nggak salah. Oh, pokoknya cari di Google. Terus ada and temperature value in degrees Celsius 0 to 50. 50 ya, 0 sampai ke 50. Terus dari sebelah sensor use resistive humidity measurement component and NTC temperature measurement component. Dia pakai resistive humidity ya untuk pengukurannya. Terus NTC temperature untuk mengukur temperaturnya. Terus DHT11 pinout-nya ada DHT11 pinout-nya. Jadi di sini aku jadi tahu apa aja fungsi dari kaki-kaki DHT ini. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini di fungsi-fungsinya itu ada untuk VCC, data, INC, dan ground. Apa aja itu VCC, data, INC, dan ground? VCC itu untuk sumber daya atau power supply-nya. Ini ada keterangannya 3,3 sampai 5,5 volt. Jadi kalau misalnya lebih dari itu atau kurang dari itu, kalian harus pakai voltage regulator untuk menyesuaikan dengan tegangan yang dibutuhkan. Terus ada data, ini untuk digital output pinnya. Itu yang bakal diolah di library, karena kita pakai library ya. Ini kan kalau digital tuh berarti 01 tuh. 01, 01, 01, 10 gitu. Terus NC ini not use. Aku nggak tahu kenapa. Kalau emang not use, kenapa ditaruh gitu ya pinnya ya. Aku nggak tahu. Tapi ada DHT yang cuman pakai 3 pin juga, aku nggak ngerti. Ini tanyakan pabrikannya, contoh pabrikannya ada fluid. Terus ini ada pin yang terakhir itu ground. Groundnya itu untuk ya ground, min ya, min plus gitu, beda potensial. Terus ada specification of DHT, power supply 3,3 sampai 5 volt. Tadi udah aku kasih tahu. Terus current consumption, wah ini dikit banget current consumption, cuma 2,5 mA. Kalau 2,5 mA ke ampere berapa tuh? Jadi 0,25 ampere ya. Itu dikit banget sih. Terus ada operation range 20 sampai 80 tadi udah dijelasin. Terus humidity measurement juga udah. Ini akurasinya tuh ada di 5, kurang lebih 5. Jadi lebih 5 atau di bawah 5 itu akurasinya. Terus range-nya tadi udah. Ini akurasinya juga 2. Jadi kalau misalnya sensor ini mendeteksi ada 19 derajat Celcius di suatu ruangan, itu mungkin bisa meleset 2 di atas sampai 2 di bawah. 2 di atas itu maksudnya apa? Misalnya 19 derajat Celcius nih. Berarti bisa di 21 atau di 19 kurang 2 berapa? 18, 17 gitu ya. Udah. Terus ada response time-nya 1 second. Terus sampling rate-nya 1 sample per second. Jadi 1 sample per second tuh jadi 1 second tuh 1 sampel gitu. Data output format single bus digital signal. Itu yang aku bilang nanti bakal diolah sama library-nya itu. Terus ada data transmission distance 20 sampai 30 meter at open air. Dimension 15 mm kali 12 mm kali 5,5 mm tuh. Benar kan ya, 15. Weight-nya itu 2,5 gram. Ringan banget tuh, 2,5 gram beratnya. Terus digital signal transmission protokol 1 start signal plus 40 bit data plus 1 checksum.
Nah, ini ada communication with microcontroller. Di atas 11 use only one wire for communication. Jadi pakai cuma satu kabel. The voltage level with certain time value defines the logic or one or logic zero on this pin. Nah, apa yang aku bilang tadi itu dia pakai digital, jadi zero sama one zero gitu. Nah, cuman di sini ada dibilang lagi the communication process is divided in 3 steps. First is to send request to DHT11 sensor. Jadi yang step pertama tuh dia ngirim request. Ngirim request ke DHT11. Jadi microcontroller ngirim request ke sensornya, terus then sensor will send response to pulse. Response pull and then it start sending data of total 40 bits to the microcontroller. Jadi dia tuh kayak dipantik dulu guys. Kirim dulu requestnya, terus nanti bakal kirim sensor responsnya sama sensornya dengan bentuk pulsa gitu ya. Start sending data of total 40 bits of the microcontroller. Jadi ngirim 40 bit ya. Sini ada nih tulisannya microcontroller send data sensor pull. Terus pull up and wait for response. Jadi dia bakal di pull up, terus wait for response. Nanti bakal di atas 11 respon signal. Tuh bakal merespon si di atas 11-nya itu. Nah, inilah ngirim data-datanya itu. Ada 54 mikrosecond, 80 mikrosecond, 54 mikrosecond. Ini untuk apa namanya? High flow-nya itu. Terus start pulse request 18 mikrosecond. Terus start the udah ada sih jelasin guys. Aku kayaknya nggak perlu jelasin lagi gitu. Aku baca-bacain dan mungkin biar sedikit paham gitu ya, bersama-sama paham. Jadi kalau misalnya aku salah, kalian juga bisa koreksi ya. Nih, kalian bilang to start communication with DHT11, first we should send the start pulse to the DHT11 sensor. To provide start pulse, pull down low the data pin minimum 80 millisecond and then pull up as shown in diagram. Jadi dibilang to start communication, dia harus ngirim request dulu ya. Microcontroller harus ngirim request ke DHT11. Terus nanti to provide the start pulse down slow data pin minimum 18 mikrosecond and then pull up as shown in here. Jadi dia bakal turun dulu ke low zero di 54 mikrosecond terus naik lagi ke 80 mikrosecond untuk turun lagi. After getting start pulse from DHT11, sensor send the response pulse which indicates that DHT11 received start pulse. The response pulse is low for 54 microsecond and then goes high for 18 microsecond. 80 ya. Nah, ini ada nih 54, 24, 54, 70. Di output 0 bit representation. Terus output 1 bit representation. Ini 0 ya kalau misalnya 0. Ini 1 bit kalau untuk ya pengiriman datanya itu. Terus after sending the response pulse di atas 11 sensor send data which contains humidity and temperature value along with checksum. Tadi habis dia ngirim responsnya itu, dia tuh ada di responnya itu ada humidity dan temperatur ya data. Terus the data frame is total 40 bits long. It contains 5 segment with byte and each segment is 80 bit long. Okay, terus in this 5 segment, first 2 segment contain humidity value in decimal integer form. This value give us relative. Di sini udah dijelasin semua ya, kalian tinggal baca aja. Ini nama websitenya electronicwings.com, sensor modus di atas sebelah. Sini ada end of frame-nya atau akhiran dari request dan response-nya. Seperti yang dibilang tadi itu ada 40 bit data. 40 bit ya. End of frame after sending. Bentar, lagunya bukan itu. Yeah, after sending 50 for microsecond, level and then goes after high, gratis goes in sleep mode. Nah, ini sleep mode nih bagus juga nih. Once data reserve, it goes in lower quantum function. Jadi ada mode sleepnya dia. Jadi ini ini sangat rendah, udah aku bilang tadi dia daya kerjanya itu harusnya itu di 2,5 miliampere, bayangin miliampere guys. Terus di sini tambah lagi fitur dengan fitur sleep, itu fitur tidurnya ya. Ini ada comparisonnya di atas 11 dan di atas 22. Aku juga punya di atas 22. Aku bisa langsung aja yang ngejelasin. Sekarang juga kalian bisa baca juga di sini sedikit.
Jadi di HT11 tuh untuk harga murahan guys. Tapi untuk akurasi itu agak kurang karena bisa kalian lihat kalau di HT11 tuh 5% dan kurang lebih 2 Celsius ininya akurasinya. Terus kalau yang untuk di HT22 tuh 2 sampai 5 untuk humidity, 0,5 untuk Celsiusnya atau temperatur. Jadi di HT11 itu menang di cost karena murah, tapi untuk akurasinya kurang dengan di HT22. Kalau di HT22 agak mahal sedikit, cuman akurasinya lebih bagus gitu. Nah, ini alternate option for DHT11 bisa pakai DHT22 or AM2302. Ini sama juga SHT71 ya bisa. Ini kayaknya lebih mahal lagi SHT ya. Aku nggak tahu juga. Kalau kalian udah pernah nyoba, boleh komen. Terus ini ada dikasih kita diagramnya nih untuk nyoba gitu ya. Tapi aku di sini pakai ESP aja. Dan ini ada temperatur and humidity, ini ada kodenya juga. Seperti yang aku bilang, ini pakai data float karena desimal ya. Oke. Kita bakal switch ke kodenya. Itu penjelasan sedikit untuk sensornya, kita bakal switch ke kodenya. Oke. Kodenya. Sebelum itu, ini dia. Tadi kan itu praktiknya pakai Arduino IDE, aku pakai ST8266. Aku bakal colokin dulu, aku bakal wiring dulu untuk sensornya ini di sensor di atas 11. Bakal wiring dulu ya. Baik. Tadi di hatinya pakai pin berapa? Pin 2. Kita tes. Kabel jumper tuh. Sebelum itu mungkin kalian mau baca-baca. Benar ya, di hati itu pakai pin berapa tadi? Pin. Kita ayo. Pin. Apa? Pin. Yang pasti itu jangan sampai kebalik ininya guys ya. VCC sama ground. Kalau VCC sama ground kebalik, waduh masalah. Kemungkinan dari banyak sensor yang aku pakai bakal die. Apa itu die? Mati guys. Bakal kita colokin dulu. Udah masuk tuh sensornya. Terus kita bakal wiring. Yang paling kanan itu ground. Paling kanan itu ground. Aku bakal tempelin ke ground. Wait. Kan 4 pin ya. Jadi aku bakal tempelin ke ground. Terus habis itu NC nggak kepake NC, langsung ke pin data. Oh kebalik ini. Bentar. Aku wiring dulu ya, aku wiring dulu ya. Ah itu bengkok guys. Bengkok tuh. Bengkok. Baik, aku coba lurusin lagi. Susah banget masukin ke breadboard. Coba ya, semoga bisa ya. Mohon, oke bisa ground. Terus pin yang kedua itu pin data. Pakai kabel jumper yang warna merah pin datanya. Pin yang ketiga VCC. Kita bakal hubungin dulu VCC-nya yaitu 3 volt. Mana ini 3 volt? Oke, ini 3 volt. VCC-nya kita hubungin dulu yang paling sini ya, yang paling kiri ya VCC ya. Oke. VCC-nya kita hubungin terus pin datanya di D2. Waduh, digital 2-nya udah kepake guys. Kita pakai D4 aja ya. Kita ubah aja. Ubah aja, kita pakai. Kayaknya harus di 2. Ada titik koma nggak? Orang nggak di-event nggak? D4. Point aku. Susah. Bakal wiring coba. D4. Yang penting powernya itu guys ya, aku ingetin lagi sekali buat kalian untuk wiring. Yang pertama kali kalian wiring itu adalah powernya, power supply itu. Ground sama VCC-nya itu jangan sampai kebalik. Kalau itu udah kebalik, wassalam tuh mikrokontrol kalian atau sensor kalian.
Terus yang terakhir ground. Ground, ground. Tuh jauh banget muter. Kita ground. Dia masuk, masuk. Oke, ini udah ya. Sip. Sekarang kita coba nge-flash atau codingnya ya. Let's go. Kita coba flash coding. Apa bahasanya flash atau coding. Sebelum itu kita cantolin dulu ini. Ya, kita udah siapin. Jangan sampai ketukar, ingat jangan sampai ketukar. Jangan sampai ketukar sport spray-nya ya. Plus kalau ketukar yang katakan tadi gua salah. Sip. Sip. Harusnya sudah terhubung semua ya. Agar tidak rapi tidak apa-apa. Kita langsung coba coding. Kabelnya pakai micro USB. Yang aku pengennya beli USB yang pakai Type C. Agak mahal, cuma ubah Type C doang mahal banget guys. Jadi kita colokin dulu ke komputer. Bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak meledup. Oke, berhasil, mau nyala. Ini codinganku sebelumnya. Kita bakal coding pakai codingan yang baru. Bye. Oke, let's go, kita flash guys. Kalian bisa perhatikan di terminal yang di bawah sini, ya. Flash. Oh, sebelum itu kita mau lihat portnya ada di port mana ya. Serial monitor. Kita di mana mau lihat port. Port. Oh, enggak. Di platform Ayo kalau nggak salah. Nah, ya udah nyambung ya, udah nyambung ya. Oke, mau ya. Kita lihat tadi bawah. Oke, ini udah kedip-kedip nih guys. Udah kedip-kedip. Kalian bisa perhatikan tuh. Oke. Ini aku kasih kalian ngeliat duluan berhasil apa nggak kodenya, apa enggak. Oh, enggak ya. Yang CD-nya ada banget. Oh, oke, udah sukses resetting. Mau nggak? Wih, bisa dong. Tapi kayaknya fontnya kegedean ya, paling bener pakai nomor 1 ya. Aku pengen lihat di serialnya. Nah, di serial monitor. Oke, lampu menyala. Lampu mati. Cuman aku nggak ada ngedeclare buat DHT-nya ya untuk ada ya ada yang mau kecilin terus aku tinggal lampu mati. Ini display print semua nih, nggak ada dia bintang ini. Serial aku pakai serial print. Itu nggak gambar dia. Inisialisasinya mungkin boleh pakai 2 ya. Jadi kita bakal coba flash ulang. Kalian yang lihat ini kodenya works apa enggak? Let's go. Ini kalian yang lihat duluan ya. Connecting right 7 19 ya, terus di 46%, 53%, 69%. Kalian yang lihat ya. 76%. Sukses. Oke, sukses. Aku nggak bakal lihat dulu, aku pengen lihat di serial monitornya. Berhasil apa tidak? Harusnya berhasil ya. Tadi kan soalnya berhasil. Oke, berhasil. Kemudian. Wele, bener dong. Hahaha. Bisa dong. Udah tuh, perhatiin tuh.
Oke, kodenya works ya, kodenya works. Aku pengen tes ini cahayanya di 52 derajat. Kalau aku gelapin, dia bakal 1000. Ini suhunya sekarang di 28 derajat, terus kelembapannya di 84%. Keren kan? Oke, mantap. Sebelum itu mungkin kalian pengen lihat hasilnya kayak gimana, karena kalau misalnya pakai yang di layar tuh ini sekarang kan kecil banget tuh kameranya. Aku bakal coba nge-switch untuk ngeliatin ke kalian gimana tampilan displaynya ya. Atau enggak aku gedein aja ya kali ya. Ini aku gedein nih. Aku transform ke pas kanan layar. Oke, sip. Udah kelihatan kan ya? Udah mantep nih. Udah. Jadi aku bakal ngeliatin ke kalian. Tadi kan fontnya terlalu gede tuh, pakai 2. Kalau pakai 2 tuh terlalu besar guys. Jadi aku ubah di kodenya yang tadi tuh jadi 1. Mungkin pas inisialisasi pertama tuh dia pakai 2, terus yang ini 1. Apa maksud inisialisasi? Nanti dah ya. Ini aku tunjukin dulu ke kalian. Ini ya, works ya. Kalian bisa lihat tuh kayak pesawat lagi tuh, ada kedip-kedipnya. Dis. Kalian kan seneng banget tuh. Bisa dibaca nggak? Ini ya, berapa lagi? Wah. Data sensor, cahaya 52, suhu 28,90 Celcius, kelembapan 84. Mantap kan? Tadi yang aku bilang ke kalian untuk yang pertama tuh kan sebelum dia mulai itu pakai font 2 tuh yang inisialisasi. Kita bakal coba lihat, kita pencet tombol reset ini. Ini reset kan ya? Oke, reset. Ini kita pencet tombol reset. Nah, kan bener kan fontnya ukurannya 2 tuh inisialisasi baru mulai langsung ke sini. Terus yang mungkin banyak orang tanya, kenapa ada fruitnya nggak kelihatan tuh, ada fruitnya nggak ada pas baru dimulai atau dinyalain alatnya ya, karena di sana fungsi untuk displaynya aku nggak declare, jadi langsung ke fungsi display print langsung ke finalisasi, jadi bakal kayak gini lah. Kalau nggak percaya kita bakal coba cabut ininya suplai dayanya dan kita nyalain, pasti tidak ada kata atau tampilan ada fruit di awal. Kita bakal coba, let's go. Ini aku bakal cabut power dayanya, terus aku sambungin lagi, aku cabut, mati, aku sambungin lagi, tuh kan, langsung dia ke inisialisasi. Kalau misalnya kalian mau nge-custom kasih logo kalian juga bisa, jadi tinggal buatin aja di situ kayak bitmapnya untuk tampilin logo kalian. Oke, mungkin hari ini itu aja coding tipis-tipisnya, nggak sampai buat kita mimisan kan ya. Mungkin aku bakal tambahin beberapa sensor lagi, request kalau kalian mau nambahin sensor apa lagi. Enggak, aku yang nambahin sensornya, nanti ada banyak sensor, tapi nggak aku spill sekarang. Mungkin kalau kalian pengen aku buat video-video kayak gini lagi lebih serius, lebih bagus, dan lebih banyak, kalian bisa komen. Dan kalau mungkin ada yang mau beliin aku mic mungkinnya biar aku nggak megang gini, capek. Boleh juga. Oke, gitu aja ya. Pesanku yang terakhir untuk kalian, ya. Jadi, nggak ada yang susah guys. Di dunia ini nggak ada yang susah. Selama kalian mau belajar, itu pasti bisa. Karena itu yang bedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kalau misalnya kalian tidak mau belajar, kalian sama aja itu seperti hewan. Kenapa sama seperti hewan? Karena hewan itu tidak punya inovasi. Kalau misalnya dia punya inovasi, punya akal, dan bisa berpikir seperti manusia, mungkin kita dari dulu bakal perang ya. Anggaplah misalnya semut. Kalau semut misalnya punya inovasi, punya akal kayak kita, mungkin dia udah punya project juga, kita bakal bermusuhan atau perang sama mereka ya. Ya itu aja mungkin celetohanku hari ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Pesanku yang terakhir, keep learning and stay creative. Bye bye.